Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Soli Solihah semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 4, pembelajaran kelima. Adapun pemetaan KD-nya, yang pertama nanti ada materi bahasa Indonesia KD 3.8, kemudian ada matematika KD 3.9. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan dan menggunakan ungkapan permintaan tolong secara lisan atau tulis dengan tepat. Nah, kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu dengan menggunakan alat ukur tidak baku, ya, yaitu berupa panca indera. Nah, kemudian kalian dapat mengurutkan suhu benda dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa dibuka bukunya halaman 184. Kita ke materi bahasa Indonesia dulu, yaitu mengungkapkan ungkapan permintaan tolong. Nah, kita amati gambar Udin dan teman-teman di halaman 184 ya, Soli-Solihah. Nah, kira-kira nanti ketika kalian melihat gambar yang ada di halaman tersebut, dapatkah kalian menulis ungkapan permintaan tolong dari gambar yang kalian lihat? Nah, ya, dapatkah kamu membuat kalimat permintaan tolong sesuai gambar? Nah, ungkapkan permintaan tolongmu dengan tulus. Bandingkan permintaan tolong gambar A dan B. Nah, kalau yang pertama itu permintaan tolongnya kira-kira bagaimana ya? Nah, di sini keadaannya sedang mengantri mengambil air bersih karena Siti dan teman-teman ya atau Dayu dan teman-teman itu sedang apa? Menolong korban yang terkena bencana alam ya, mengumpulkan air bersih untuk korban bencana alam. Nah, di sini yang gambar A, contoh kalimat permintaan tolongnya yaitu tolong bisa mengantri ya ketika mau mengambil air. Nah, kemudian yang kedua, gambar untuk yang B, misalnya, tolong bantu aku untuk membawa air, ya. Karena di sini Lani dan Siti sedang apa? Sedang meminta tolong kepada temannya untuk membawakan airnya sehingga tidak keberatan ketika membawanya. Oke. Lanjut ke halaman 185. Matahari bersinar terang. Angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampung air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Nah, Siti dan teman-teman melakukan percakapan. Percakapannya yaitu, Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Nah, kemudian Dayu menjawab,
Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Nah, coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Nah, ya, Lani memegang dahinya Dayu ya. Ternyata untuk mengukur suhu itu bisa menggunakan tangan ya, bisa menggunakan panca indera kita berupa kulit yaitu tangan dengan meletakkan tangan kita di dahi teman kita. Ternyata bisa membedakan wah, suhunya panas, suhunya hangat, suhunya dingin. Nah, itu bisa dibedakan dengan menggunakan tangan ya atau satuan tidak baku. Kemudian kita masuk ke materi matematika, membandingkan suhu. Percobaan suhu air. Nah, karena kita tidak bisa praktek bersama-sama, Bu Nuri akan jelaskan teorinya dulu ya nak ya. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Bisa, tadi sudah dicontohkan Lani kepada Dayu ya. Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaan. Nah, percobaannya yang pertama, Edo telah menyiapkan 3 buah wadah. Ya, ada wadah A, B, dan C. Letakkan wadah tersebut di atas meja ya. Jangan lupa ketika wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Volumenya sama, banyaknya air itu sama. Kemudian jenis dari suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Ya, misalkan contoh yang A diisi air dengan suhu dingin. Kemudian B hangat, yang C panas, lebih panas dari suhu B. Ya. Kemudian minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Misalnya bisa kalian sendiri atau teman kalian ya. Nah, bagaimana caranya? Masukkan tangan kanan ke wadah A. Tangan kanan dimasukkan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C ya. Yang tangan diletakkan ke wadah A yang tadi dingin airnya, kemudian yang tangan kiri dimasukkan ke wadah C yang panas airnya. Ya, yang tengah-tengah yang suhu sedang tidak dimasuki tangan apapun. Biarkan selama 30 menit ya, 30 detik maaf. Kelamaan kalau menit. 30 detik ya. Dibiarkan selama 30 detik, kemudian apa yang kalian rasakan? Nah, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Kanan tadi diletakkan di air yang dingin. Ya, misalnya ini diisi dengan suhu yang dingin. Maka yang dirasakan oleh tangan kanan adalah dingin. Ya, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Karena tadi diletakkan di suhu yang lebih panas, maka yang dirasakan adalah lebih panas. Setelah itu, masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Ya, nah, bagaimana rasanya? Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Nah, setelah tadi tangan kanan sudah terbiasa di suhu yang dingin, kemudian dicelupkan ke suhu yang hangat ya, yang sedang, maka yang dirasakan adalah hangat atau panas ya. Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Nah, setelah tadi tangan kiri terbiasa dengan suhu yang lebih panas, dicelupkan ke suhu yang sedang, maka keadaannya lebih dingin daripada suhu sebelumnya. Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Tidak, ya sayang, karena perpindahannya itu dari tempat yang berbeda. Mengapa demikian? Ya, karena perpindahannya itu dari tempat yang berbeda. Ya, yang tangan kanan dari suhu dingin ke hangat, yang tangan kiri dari suhu yang panas ke suhu yang lebih dingin atau hangat tidak panas ya. Kemudian urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Nah, urutkan dari yang terpanas urutannya adalah tadi
dari C, baru ke wadah B, dan paling dingin adalah A. Ya, bisa diisi di bawah poin ke-7 ya. Di poin ke-7 ini kalian disuruh untuk mengurutkan urutan dari yang terpanas. Oke. Nah, itu tadi adalah percobaan bagaimana cara kita mengukur suhu panas dengan menggunakan alat tidak baku ya, yaitu berupa panca indera kita ya, kulit ataupun dengan tangan. Alhamdulillah untuk pembelajaran kelima sudah selesai. Solih-solihah tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Semoga ilmu yang Bu Nuri sampaikan bermanfaat. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nuri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.